Hai guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas tentang mengobati hati yang terluka karena berbagai persoalan kehidupan. Baik itu karena peristiwa pandemi corona saat ini, baik itu karena kegalauan hati kalian yang saat ini mungkin sedang mengalami putus cinta karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian sayangi. Saudara, saat ini kita akan membahas cara untuk mengobati patah hati menurut kebenaran firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Ada ungkapan yang sangat lazim kita dengar, dan mungkin kita sendiri pernah melontarkannya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Hehehe, tergantung keadaan juga ya bro and sis. Karena kalau sakit gigi, itu masih bisa kita atasi. Kita masih bisa minum obat, ke dokter, dan lain sebagainya. Tapi kalau sakit hati, aduh, rasanya langit runtuh guys. Dan kalau hati kita terluka, pasti semua kegiatan kita terkena imbasnya. Semua orang pernah merasakan sakit hati. Semua orang pernah mengalami luka batin. Karena berbagai situasi, kenyataan hidup yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Terkadang rasa kecewa, sakit yang kita rasakan justru datang dari orang-orang yang kita sayangi. Misalnya, orang tua kecewa kepada anaknya atau anaknya kepada orang tuanya, suami kepada istri atau istri kepada suami, atau kita kecewa pada kekasih kita, kepada sahabat kita, kepada rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Harus kita tahu ternyata rasa sakit hati dan kecewa bukan cuma dialami oleh manusia modern zaman ini, tetapi jauh di dalam dunia Alkitab manusia pun juga sering mengalami sakit hati. Batin mereka juga terluka karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Daud dalam bacaan kita Mazmur 109 ayat 21 sampai 31. Daud merasa begitu terluka, sakit hati dan kecewa karena orang-orang fasik memfitnah dia. Orang-orang fasik berkata yang tidak benar tentang Daud. Atas semua kebaikan yang Daud lakukan, fitnah dan kata-kata bohong tentangnya lah yang kemudian menjadi balasan. Ibarat peribahasa guys, air susu dibalas dengan air tuba. Itulah yang dirasakan Daud saat itu. Dari tengah-tengah rasa kecewanya, rasa sakit hatinya, Daud melakukan 3 cara untuk mengatasi dan mengobati luka batinnya, luka hatinya. Dan tentu saja menurut saya, cara Daud itu juga bisa kita teladani saat ini, saat kita berada dalam situasi hati yang terluka, kekecewaan karena berbagai persoalan kehidupan. Yang pertama, Daud menyerahkan persoalannya pada Allah. Ayat 21 sampai 25. Saudara, tidak semua hal dalam hidup kita ini terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada beberapa situasi yang memang terjadi di luar kendali kita. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan juga tidak memegang kendali atas hidup kita. Percayalah, semua yang terjadi pada kita saat ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Tugas kita adalah menyerahkan kembali kemudi hidup kita ini dalam kendali kasih Tuhan. Jangan pernah bertindak sendiri guys. Yang kedua, meminta pertolongan hanya pada Tuhan. Ayat 26 sampai 29. Ingat, saat hatimu terluka, duduk dan berdoalah. Mintalah pertolongan pada Tuhan. Ceritakanlah semua yang terjadi dalam hatimu. Kemukakan kepada Tuhan apa yang menjadi beban hatimu, karena hanya Tuhan yang mengerti dan sanggup untuk memberimu penghiburan dan kelegaan. Ingat guys, yang dapat meredakan angin ribut bukanlah suara manusia yang ketakutan, tetapi suara Tuhan yang penuh kuasa. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, tetaplah mengucap syukur apapun keadaanmu. Ayat 30 sampai 31. Tidak mudah jika dalam keadaan hati yang terluka lalu kita mau bersyukur. Tapi apapun yang terjadi, sesulit apapun situasimu saat ini, tetaplah tenang dan bersyukurlah. Minimal kamu bersyukur atas nafas hidupmu. Bersyukur karena kamu masih merasakan kasih Tuhan di saat-saat tersulit dalam hidupmu.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita saat ini, sekiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kiranya kita tetap diberikan kemampuan dan semangat untuk menikmati apapun suasana yang saat ini Tuhan berikan kepada kita. Percayalah saudara bahwa di dalam badai kehidupan, di dalam patah hatimu, Tuhan tetap menyertai engkau hari ini kekal selama-lamanya.